Ya Pak, kita lanjutkan yang tadi dari urean tadi. Menurut jenengan Rembang masih tetap seperti dulu Pak ya? Tetap solid Mas, susah solid untuk bisa dimasuki Wahabi dan paham radikal. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Solid, susah banget. Arus besarnya soalnya udah kuat. Masuk ya sampai Rembang kota aja udah mendalam. Dengan ketokohan yang baru-baru malah mempengaruhi nasional. Mempengaruhi nasional untuk yang tradisionalis pada Rembang itu. Tokohnya Rembang khusus Maimun itu malah dulu beraninya, menurut saya beraninya Ansor Banser ketika efek 21 kontra efek 21 itu karena tutut uang Rembang. Karena Rembang ada semacam 212. Instruksi, ya 212. Itu ada semacam instruksi dari Kiai Rembang untuk menjaga NKRI. Terus yang bergerak real itu Banser sama Ansor karena ditopang sama Kiai Rembang. Padahal Kiai Rembang itu seperti yang klasiknya, sangat klasik, Mbah Mun, Maimun, santrinya kan sudah pada banyak jadi kiai di Jawa Timur, sangat berpengaruh itu. Lalu kalau di sisi Rembang, Mbah Mus itu santri-santri yang campur budayawan itu, anak-anak muda yang kota, tapi yang itu mengaruhi. Ketemu dalam isu sama ya untuk jaga itu, makanya terus ya salah satu pertemuannya di Pasuruan dulu, terus di Rembang dulu ada acara apa itu, titik balik untuk menangkis efek negatif dari 212. Dan ini real kontribusi Rembang ya dalam memberikan contoh-contoh dalam hal beretika. Kalau menurut saya sangat real. Komentar-komentar Mbah Mus sangat berpengaruh. Komentarnya Supito iya. Mbah Mun yang Maimun Zubair yang ketika ditemui langsung, bukan komentarnya yang ditulis santri loh, tetapi ketika didatangi dimintai. Saya kira peta itu pihak radikalis ya tahu, sehingga nggak bisa masuk. Contohnya yang konkret kan ini loh, calon gubernur ini loh. Iya, Sudirman Said. Sudirman Said itu kan kelompoknya dia kan nggak berani masuk sini. Melempes. Nggak bisa sama sekali. Itu ya karena kekuatan kaum tradisional di sini. Ada PKB itu. Ya makanya dia nyari PKB supaya bisa masuk. Itu pun kan nggak berhasil. Tapi PKB itu main-main kan aja. Main dua kaki. Iya, main-main. Enggak seperti yang disettingkan seperti 212. Gitu ya. Iya. Jadi malah PKB itu masuk di situ tuh menghadang gaya 212 yang mau dimainkan gitu. Lebih cenderung ke situ dia arahnya. Bukan main all out untuk menangkan. Bukan berarti dia ikutan calonnya enggak. Dia malah menghadang gaya 212 untuk di. Kok sampai kecolongan ya? Lah karena kalau enggak kecolongan enggak bisa bermain. Malah dia enggak dapat. Misalnya masuk. Bermain enggak, malah kalah di depan sudah. Itu politik Mas. Politik ya, sudah ada kepentingan praktis juga. Dan PKB paling pinter kayak gitu-gitu. Iya. Gus Hadim tahu. PKB paling pinter kalau untuk urusan gitu itu. Itu sudah politik penyusupan Mas. Iya. Tujuan dia gelem dirangkul itu bendene orang rangkul liya ngono kae Mas. Iya. Tapi beresiko ya. Iya dia kan sudah ngitung
Kowe mempengaruhi aku apa aku yang mempengaruhi kowe kan wis dihitung, Mas. Iya. Sampai di mana kekuatanku iso mbok pengaruhi apa aku yang mempengaruhi kowe kan wis dihitung. Gus Yusuf sudah dihitung, Mas. Gus Yusuf kan pinter. Pokoknya Muhaimin, Mas. Judik ya. Sudah dihitung itu, Mas. Yusuf Hudori. Iya. Iya. Sudah dihitung. Putusannya kan di sana. Tradisinya kuat, arus besarnya juga mendukung. Dapat wakil. Pak Dirman kan bukan kader Iya, PKS ataupun Gerindra. jadi Rembang kuat. Tapi PKB dapat wakil. Iya. Dia kan bisa untuk konsolidasi partainya, Mas. Itu kan kesempatan untuk konsolidasi, Mas, dalam berpolitik gitu. Dulu saya nggak pernah berpikir itu, tapi ketika saya juga dulu pernah aktif di PDI, saya tahu bahwa yang seperti itu juga difungsikan untuk konsolidasi. Sehingga ranting-ranting itu terbiayai, Iya. konsolidasi dibiayai oleh calon gubernur, Mas. Tidak biayai sendiri. Atau berbiaya sendiri ada aktivitasnya, Iya. misalnya. Atau misalnya berbiaya sendiri tapi dia ada momen. Momentumnya kemana? Momentum untuk menggerakkan strukturnya. Pokoknya itu untuk konsolidasi partai, Iya. Mas. Fungsinya konsolidasi partai, bukan fungsinya dia calonnya menang, enggak. Kalau politik penyusupan itu karakter kesatria enggak, Pak? Kalau tentang kesatria atau enggak itu kan tinggal tujuan akhirnya itu baik atau enggak. Kalau jenengan lawan Belanda misalnya, menyusup Belanda itu kan dari pihak Belanda akan jelek, tetapi ketika nanti hasilnya bahwa NKRI yang menang, Indonesia Nusantara, lalu padahal dulu jenengan menyusup di Belanda itu baik atau enggak? Nah, tinggal itu saja Tinggal kacamatanya. kacamatanya. Kalau dia seorang intelijen memang tugasnya menyusup. Tugasnya ya. menyusup. Ya. Kalau sesama orang Indonesia, jadi kan contohnya Belanda. Iya, kalau sesama itu ekstrimnya. Tetapi kalau Indonesia, tadi saya bilang bahwa setelah pilkada di DKI itu ada efek negatif dari pilkada DKI yang mengisu SARA. Iya. Dan itu oleh kaum muslim yang tradisional atau NKRI itu jadi masalah. Itu harus ditandangi. Waktu habis pilkada DKI, kaum yang notabene mengusung agama jadi bahan itu kan juga mau merembet ke pilkada serentak ini, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Jawa Barat, Sumatera, dan lain-lain. Nah itu dari kontranya itu juga mengadakan penghadangan itu. Nah penghadangan itu salah satunya cara menurut saya di Jawa Barat ada Golkar yang Dedi siapa itu masuk di sana, akhirnya enggak sepenuhnya radikal. Terus di Jawa Tengah PKB masuk. Kalau Jawa Timur sudah malah selesai duluan, enggak bisa apa-apa. Gerindra dan PKS mau usung aja enggak. Kalau tadi PKB kok diterima, kalau enggak melakukan itu, ya dia enggak dapat apa-apa, kayak nanti Mataliti di Jawa Timur, Lanyala Mataliti. Kalau tentang baik atau tidak, tentang penyusupan dan lain-lain, tinggal titik bijaknya ini dari partai-partai. Masing-masing ya baik. Tapi nanti hasilnya bagaimana? Kalau untuk sementara ya saya pro yang Muslim tradisional. Islam itu yang harus membumi.
Walaupun saya dulu pernah di PBB, saya pernah geger itu kalau sudah begitu di internalnya. Tujuannya politik identitas kan untuk pemenangan pemilu, Mas. Tapi kalau sampai Tujuan berisiko rawan itu kan kemarin kan nyaris resiko benturan tinggi terbelah kan. gitu ya. Ada kelompok yang anti terhadap identitas, Mas. Nah, kalau dia melakukan penyusupan kan itu merupakan suatu kewajiban juga bagi dia. Dari sini musuh tapi dari sini kan kewajiban. Misalnya kayak intel Polri, apa nggak boleh menyusup itu kan boleh. Kalau dia nggak menyusup malah keliru, nanti nggak tahu musuhnya sampai mana. Tidak punya data juga. Iya. Yang jelas menurut saya politik identitas di Rembang nggak mungkin bisa masuk dengan cara apapun. Itu yang kelebihan kekuatan Pak ya. Kalau menurut jenengan ada kelemahannya juga nggak Pak yang Rembang? Tadi kan Bapak bilang nanti kiamat Rembang orang bakal maju gitu. Nah sisi lainnya ya dari sisi yang antek-antek tadi yang paling bisa dimasukin, Mas. Itu jumlahnya kan nggak seberapa. Jumlahnya nggak seberapa itu. Paling dari 1 juta orang Rembang itu paling kisaran sepertiga nggak ada ya, Bos. Ada. Dan itu tidak duduknya 500 segmennya tidak luas. Jadinya kan susah menyebar. Segmennya sangat sempit. Walaupun dengan Instrumen apapun, keuangan apapun itu segmennya sempit. Dia nggak bisa bergerak. Ya. Kalau menurut saya Rembang itu karena sumber daya alamnya minus ya, nggak seperti kayak misalnya kekuatannya pondok pesantren gitu, nggak bisa akan sebesar misalnya di Jombang yang Sarang itu sudah besar tapi enggak, kalau jenengan bandingkan zaman Darul Ulum atau beras kan masih kalah jauh ya, karena basis iuran wali murid ya. Iya, itu karena kondisi Alam. sumber daya alamnya itu enggak, Wali muridnya ya. banyak hal lah. Kalau menurut saya kerajaan Demak itu gampang gugur karena dulu penempatan keratonnya salah kok. Kenapa di Demak kok? Yo cepet kukut tuh. Kutune di mana? Ya. Kudus Kudus ya. Ya Kudus waktu itu ya enggak, kalau menurut saya malah lebih bagus di Pamotan. enggak ada sungainya waktu itu, transportasi ya malah mungkin waktu itu malah lebih kuat misalnya di Lasem misalnya. Tapi Lasem miskin di mana ya, memang ya sudah habis. Kalau Cirebon nggak ada. Mungkin di Semarang, kenapa nggak di Semarang? Semarang. ini kan buka daerah baru, Bos. Iya. Kalau daerah baru ya sulit. Demak itu benar-benar baru, Bos. Baru ya. Tanahnya kue hurukan. Hurukan makanya itu apa? Dulu pesisir pantai. Rawa itu. Rawa. Kukut aja nih. Energi Kukut. Berapa? Jadi Keping Wali emas. Songo itu yang bikin kerajaan di situ itu agak kurang pinter. Tata kota nih. Gampang gugur. Ditangisi karo tokoh-tokoh Islam lainnya itu, makanya ada ziarah Wali Songo itu orang histeri nangis. Tapi akhirnya kan bergeser ke Magelang, Bos. Iya, kalau geser. Tapi kan kalau dibandingkan dengan saya Cirebon itu kan masih bertahan. Sampai sekarang. Ya, atau di Sumatera
masih ada petilasannya. Di Kalimantan aja masih ada petilasannya. Karena sumber daya alamnya yang mumpuni ya. Mumpuni. Tapi sumber daya alam yang lemah itu juga kekuatan, Mas. Iya. Masyarakatnya jadi kuat. Karakternya. Iya, karakter mentalnya jadi kuat, nggak gampang kalah, nggak gampang tunduk itu loh, Mas. Iya, punya Termasuk nilai positif. karakter pribadi ya Pak ya. Iya, Rembang kan gitu, nggak gampang juga tunduk, nggak gampang. Sampai usaha di Rembang iso kasil itu luar biasa, Mas. Masyarakat Rembang itu Bahasa sangat- negatifnya terus mendile ya. Iya, karena itu mau sumber daya alam yang lemah menjadikan diri ini kuat. Manusia super power gitu. Siap dalam keadaan. Lho Mas, apa iku? Oh, ning gone pentungan iku ana tapas apa iku? Mbah sapa iku? Pentungan Ngidul iku lho. Kenapa? Tokoh sapa iku Mbah sapa? Karena Rembang biyen kan kono, Gus. Oh, Pasar tertua Rembang ya bendungan itu. Loh, iya. Bukan yang pasar Bugel. Di sini kan kota baru. Rembang dulu kan terdiri dari beberapa area, Gus. iya. Kotane kan yang kono, pelabuhannya Karanggeneng itu kan. Oh, Kotane kan yang kono Magersari, Salim itu kota Gus. Pentungan ini pasar pertama. Sebelum Belanda Masjid masuk, besarnya kan kono itu, ya zaman Belanda. Zaman Belanda. Sebelum Belanda kan Lasem. Enggak kan tetap ada masyarakatnya dulu. Oh, masyarakat. Nah, masyarakat ya tetap itu Tasya Agung Mas. Tanya ke situ ya. Potret masyarakat sebelum kolonial masuk. Kolonial dulu itu pengiriman kayu-kayu dari Mantingan itu lewat jalur sungai. Sungai. Pelabuhannya besar di situ. Nah, kotanya di sebelah baratnya Sungai Karanggeneng. Sehingga masjid, tokoh-tokoh Islam banyak juga di daerah Waru. Oh iya, Sini. Waru. Iya. Demang Waru. Waru itu dulu kan kota. Lintasan ya. Dulu kan enggak Kota. Rembang terus dua kecamatan Sulang Barang kan ora toh. Jadi ono kota Rembang, kota Pasar Manggi, itu kan kota. Terus kota Dewi Pondorjo, makanya isih ono stasiun sono biyen. Jadi kota tersendiri, Sulang malah ra ono, Gus. Ora kota. Jadi dulu itu ada Pasar Manggi, terus Waru itu dipimpin oleh Demang-Demang itu. Mas Iksan ada tambahan? Bisa. Piye bae? Enggak tahu, enggak. Saya kan malah jenengan itu saya pengen ngobrol. Iya. Sing gaya Jawa aja Mas, gaya pesantren enggak. Ora usah, ora usah. Berarti gaya Jawa, gaya usah. pesantren. Gaya yang Jawa-Jawa itu, tokoh-tokoh kejawen gitu. Jadi, Rembang itu ojo duwe pengertian Rembang itu saiki 14 kecamatan itu enggak loh, Mas. Iya. Zaman Belanda itu Waru iki yo kabupaten dhewe. Pondokrejo itu kabupaten dhewe, Pasar Manggi kabupaten dhewe, terus mana kabupaten dhewe. Nanti dilihat di sejarah. Google coba. Rembang itu ora kaya saiki Rembang 14 kecamatan enggak. Maune ngono, baru Belanda merubah distrik itu jadi lain lagi. Itu ono kabeh itu. Nek sampean pengertiane Rembang iku kaya saiki, batas kotane kono Sulang, Lasem melu Rembang kabeh keliru. Rembang zaman dulu itu hanya kecil ya di situ tok itu Rembang. Ya, kumplek. Terus berkembang Belanda ngedekno kadipaten ning kono iku dadi rada gede. lah saurunge Londo iku Rembang kaya Waru Londo iku melok kekuasaan. Ya kekuasaane Mojopahit ngono. Tapi biyen iku isih distrik-distrik cilik, Gus. Ya. Wis apa mbok desa mbok distrik.
Wah apa? Makanya terbentuknya kata sulang barang itu kan saka iku mau. Notoko iku mau balik kan kejar-kejaran Demang Waru itu toh. Mergo maling Mas Sambanggi itu terus muncul kata sulang, muncul kata rumput malang iki desaku iki, muncul gedangan, terus muncul kono iku Tireman, Godo itu kan satu cerita loh. Ono cerita rakyat tenang itu. Aduh, perkara apa itu? Lho pembentukan pengejaran tukaran antara Demang Waru dikongkon karo Londo mateni Demang tokoh Waru sapa? bolone Londo. Iya. Demang Waru bolone Londo. Iya. Antek Londo berarti. Dikon Mateni sapa waktu iku sing mbrontak, sing rambute krul-krul. Bajingan sing pokoknya sekti banget iki lho. Kan mlayu saka Sulang balik rene mlebu ning gedangan iku. Terus tekan Tireman bareng. Makane jeneng-jenenge iku kan gedangan waktu iku kan malinge iku kan ngiyup ning isor gedang. Lah nek Sulang. Ketata pasu apa piye ngono. Kan saka tokoh iki kejar-kejaran iki. Asu enak. Sulang kudame bersulang ya. Asu. Arep tak gawe ngono. Padha lelene. Sik critane apa ya? Terus sing Naya Sentika barang iku kan lewat kono iku kan ana critane iku, Gus. Oh ya. Kalau apa itu nama-nama seperti itu biasanya ada yang berbasis ekologi, ada yang berbasis tokoh, ada yang berbasis peristiwa penting. Teman-teman. Iya. Kalau Rembang itu sebagian besar itu ada hero-hero peristiwa penting yang kemudian jadi tempat itu. Contohnya. Naya Gimbal, Gus. Tokohe jenenge. Jadi nek kowe Contohnya ndelok ini tadi ya, gedangan, ngiyup ning gedangan. Itu ada peristiwa-peristiwa penting. Naya Gimbal, Gus. Gimbal Tokohe itu Gus. berubur karo. Lha ada Demang Waru tek di gol-golno karo bangsane Nah, iku Coro. bolone karo Sido Laut barang sing ngongkon Pangeran Sido Laut. Lho iki makan ceritane. Naya Gimbal dikonangi dening pandhereke Pangeran Sido Laut. Ya termasuk Demang Waru barang itu. Naya Gimbal iku melayu dikejar iku, Gus. Daerah-daerah iku Naya Sentika barang iku saka cerita iku termasuk Sulang. Termasuk rumput malang iki, termasuk gedangan. Tireman iku waktu itu kan memang entuk tirem dene mangan ning kono. Terus Godo, ning Godo iku tukaran bersih antara Naya Gimbal karo Demang Waru. Tapi ada kecenderungan Kalah, itu ya. memang anu Pak, dipolitisasi oleh tokoh. Kalau Ya. saya kan lebih suka pada nama-nama itu karena potensinya. Kayak Tireman karena ada tiremnya. Anak bulu ada pohon bulunya. Gitu. Wino. Binong ada binongnya. Dan ini Winang itu apa? misalnya gitu kan ada pohon winang. Lah itu lebih netral, Oh, lebih iya. netral sehingga ketika ini sudah direkonstruksi, Iya. seolah-olah ini miliknya ini Tokoh. yang paling kuat dan sebagainya, itu sudah nggak netral sebuah nama untuk diceritakan di anak-anak yang di kedepannya itu. Lebih baik ke potensinya. Lah terus Sulang apa? Asune ilang. Ya mau Banyak Sulang itu Sulang. Tapi Sulang. artinya nggak bisa Banyak terus versi. asu itu enggak. Persis, ya. Artinya waktu dikejar-kejar Naya Gimbal hilang di situ. Iya. Naya Gimbal kan sama yang ngejar mau di asok-asokno. Asune hilang, asune ning kene ngono. Padahal dia ngumpet kan gitu. Kayak lucu mana itu kan tuyuan itu, tuyuan. Dalam pikiran orang itu nggak mungkin sebuah, ini logika ya guys, nggak mungkin sebuah desa itu karena peristiwa diuyoi gitu. Itu nggak punya harga diri loh guys. Desa. Nama Sebuah desa kan nama Uyuh. desa karena kegiatan penguyoan itu kan, Iya, bener. ini sebuah, kalau itu ada Oh, tokoh saya desa, malah baru dengar. lontong kuyuan itu loh. Apa? Ini pembodohan. Iya apa? Dan itu Iya. yang diceritakan oleh dan dipublikasikan. Itu nek ning pelajarannya ono mah historiografi. Jadi kan belajar dari itu udah nyangkut kabeh mau. Tapi kalau saya, fiksi ini saya gunakan untuk cerita fiksi ini saya gunakan untuk merefleksikan kesejarahan zaman dulu. Berarti tahunnya jelas ngono loh. Berarti Demang Waru itu setahun sama
Sido Gimbal. Laut, Noyo Gimbal. Gimbal gitu ya. Iya, tapi Persoalannya apakah Sulang itu begitu kan kita nggak penting itu. tapi itu teks itu bisa disiapkan, Pak ya. Dan kita harus mengakui itu teks itu bisa disiapkan. Semua tahun bisa dipanggil ketika ada kepentingan gitu. Yang kelihatan sekali kan Wali Songo itu sebenarnya kan tidak hidup dalam satu kurun waktu. Ya. Tapi kan orang tahunya kan Sunan itu kumpul satu meja kan. Padahal kan enggak, itu hidupnya beda-beda. Tapi kalau saya tadi cerita itu, Noyo Gimbal itu tujuan saya supaya tadi memahami tentang Rembang zaman dulu itu keadaannya seperti ini. Gitu. Jadi kene iki gak malah kota ora. Makanya pelarian Noyo Gimbal pun kan dari sana Sulang terus belok ke sana. Sini itu nggak pernah tersentuh. Yang sekarang jadi kota Rembang, Prapatan Jaini dan sebagainya ini kan Karena dulu nggak ada. lewat kali waktu itu mesti. Ya sembuh rano kali lho, Gus. Ning kan ora Enggak, itu. sing pas Rembang Merosulan itu loh. Telisik lewat kali. Kalau yang di Pati Kudu itu cerita rakyatnya masif melalui media ketoprak nih ya. Ini nama desa ini karena ada peristiwa ini. Jadi Karanggeneng Morong Ngulon niku, Gus. Nganti tekan perbatasan kono iku nganti tekan kantor kabupaten niku biyen munggur nganu tok kebun tebu. Baru Belanda ngedekno Sido Laut ning kene lagi kene dibangun iku. Kotane pindah kene. Kotane maune ning kulon kali iku. Jadi sini tuh dulu kebun tebu aja. Kebun tebu. Pasar Banggi kota meneh. Prototipe ngono, Gus. Pasar Banggi itu kota tua. Nek kaya daerah Sulang sing tuwa iku Kunir. Kunir iki kota tua. Jadi dalane malah ngene iki Kunir ini terus lagi Sulang lagi ngene terus ngene. Nek iku kan dalan cara dikae dalan Dokar iku kok bangsane kok anu iku Kunir mara iki ndi mara Sridadi bareng iki Bang. Ya kono iku justru malah jalan jalur utamane iya. itu. Ya, nah itu. Satu terus Kunir juga dilewati kali sing mara Karanggeneng itu. Kali kan mara Lando, mara Karanggeneng, mara Sulang. Kalau Ya. boleh saya tangklet nih Pak, masalah Rembangan. Terusnya juga masih gimana itu? Rembangan itu nggak dihubungkan sama tradisi kuliner itu kan ke selatan, yang manis-manis itu kulinernya ya Pak. Dan ketika masyarakat yang memang di situ lingkungannya cocok tebu, kemudian penghasil tebu biasanya ada hubungannya dengan jenis-jenis kuliner yang diturunkan, Gus. Misalnya yang bermanis gitu, kemudian jenis-jenisnya gula-gula gitu. Ya kok tumbek barang itu. Ya, tapi di pesisir itu kuliner yang kuat adalah yang pedas dan asin. Dan itu asupan gizi dari logika riset pun juga nyambung bahwa asin sama pedas itu cocok untuk pekerja keras gitu. Sehingga ketika ngomong tentang dulu Rembang itu adalah ada tradisi rembangan, motong tebu, tapi di sisi lain tradisi kuliner yang berbasis gula itu kalah jauh dengan yang asin dan pedasnya itu kayak sayur merica. Gitu. Loh, kalau gitu kalau menurut saya duluan mana tebu sama laut? Tebu itu kan baru tahun berapa? Rembang itu. Istilah Rembang itu ya baru tadi, misalnya kota itu. Tadinya kan kotanya wilayah Rembang, itu kan Lasem. Rembang kan bentukan aja situ laut. Dan Tebu itu dari Belanda. Dan sekarang peninggalan kalau misalnya ada sebuah tradisi Rembangan, kemudian dibuat menjadi sebuah nama kota Rembang. Allah itu adik-adik. Adik-adik itu menurut saya. Dan Lebih itu kuat pantainya. ditulis loh sejarah Rembang loh Pak itu. Ngerembang maksudnya. Lah ya ngerembang. Ngerembang itu berkembang.
Enggak, Buatan. yang ditulis tradisi Ngerembangi, iya. panen tebu. Enggak gitu. Loh, yang bener yang mana? Kalau pengertian saya itu Iya. tebu itu ketika berbunga Mm-mm. itu dari jauh tuh kelihatan ngerembang gitu loh, Mas. Berkembang terus kena angin ngerembang ngono kalau melambe-lambe. Artinya itu bukan tradisi Ngerembangi, iya. Ngerembangi. iya ngerembang, Ngerembang. melambe-lambe dari jauh. Ada juga yang cerita karena kerem kemambang karena Ya, itu kan masalah cuma itu. istilah. Tapi kalau dari sejarah Rembang, waktu itu kan ketua timnya Profesor Muhadi itu, profesor saya. Itu karena ngerembang itu. Saya sebenarnya waktu itu ya nggak setuju. Waktu itu dari Karanggeneng ke sana sampai dengan Pasar Banggi itu tebu aja. Jadi kalau dari laut itu kelihatan ngerembang loh Mas. Jadi itu ngerembang itu mah, ngerembangnya tebu tadi. Cuman begitu aja. Rembang dari kata itu ngono. Ora kerem kemambang bareng itu kan istilah aja. Nah, pabriknya ya di Kudus. bukan pandannya ya Pak ya. Bukan. Kalau di pantai kan khas endemiknya kan pandan itu. Itu iya enggak. Kalau itu malah baru. Makanya tebu itu tanaman tahun berapa? Iya. Ya Kebun. bareng pabrik Kudus itu. Nah makanya itu kan baru. Yuk Dan Rembang sudah ada itu. Nah, ya makanya terus didirikan pabrik di Renteng itu. Rembang kan kecil itu tadinya bener Magersari itu. Rembang itu ya cuma di barat Karanggeneng itu. Magersari itu. Itu kalau untuk tanggung jawab etika ya, Gus, ketika diceritakan sama anak-anak itu ada merasa ada kayak masih ada beban itu. Ini Karena mungkin kesini Waru itu sudah kadipaten sendiri. Waru. lagi-lagi kerja metodologis yang tidak bisa diuji lagi. Gitu. Makanya kalau gitu podo tak ade aku ya arep tak ade Nah, sulang gitu itu loh. mau. Sulang itu maksudnya ya bersulang itu. Iya. Jadi- Wong aku arep gawe anu banner nae cangkir Heeh. terus anu Kopi, gak apa iku kopring lho. Gelas kopring iku. bumbung. Iku. Tas ngene ngombe legen. Sulangi ya mergo yo gimbal tekan kono dibudak itu ilang. Terus asune ilang. Ngawur lho sulang iku. Lah iku lagi tahun piro? Ngono lah, kan ora cocok blas. Berarti sulang kok tahun 1700. Apa iku mau? Masjid. Enggak. Lho masjidnya wis ana kok. Heeh. Oh, 1600 jarimu. Padahal naya gimbal digudak Demang Waru 1700-an. Iku fiksi ya, Gus. Jadi kan nggak jelas cerita rakyat. Di apa itu foto-foto Universitas Leiden itu yang kemarin tak download ya Mas. Sulang juga sudah tertera. Lah iya. Sulang. Padahal tahun berapa itu? Karena foto kan yang 1800 foto ning Leiden. foto yang baru itu. Belanda itu perhatian karo 18, sulang itu ketika sulang menjadi penghasil kayu yang Kayu. paling hebat. Sampai dikasih rel khusus ngangkut Iya. kayu. Lewat sulang terus ning Pondok Londo itu. Banyak londo yang di Pondok Londo kan mergo akeh londo ning kono, Gus. Karena iku mantri-mantri kayu. Ini rumah-rumah sulang dulu itu joglo Yunan. Joglo. Beberapa pemotretan yang dari pesawat itu rata-rata joglo dan besar-besar. Iya, sing ngancurno joglo antara lain saya. Kalau tak dol lah ya. Hormat ini. Abasian. Saya rada ora pro angger mempertahankan bentuk fisik. Termasuk yang gunung itu, potret-potret udara yang gunung itu yang dari pesawat Leiden itu joglo semua. Hanya apa? Pohon kelapa. Lebat sekali. Yang di YouTube yang kayak Pamutan Tempo dulu itu.
Mati. Ning desa sing paling tuwa sak Rembang ndi, Mas? Nek menurut Yo sampean. ono Magersari iku lho. Sak Kabupaten Rembang, ora Bonang Lasem to ngene. Bonang yo tuwa, ngomong Madum Ibrahim kan. Madum Ibrahim kan yo 1300-an, Gus. Oh. Sunan Bonang. Sunan Bonang rono iku sing jenenge kono wis ana masyarakat. Terus Sunan Bonang niku kono malah dadi rame masyarakate. Tukang muazin itu. Enggak, dia terus banyak yang berguru nih dari Soko Tuban kan banyak yang datang. Sunan Bonang memang pinteran, Mas. Oh, anak Sunan Ampel loh. Ngulang ngaji nih ngono Mas. Zaman biyen wong urung iso maca, nek iso maca wis pinter pol ya, Gus. Sudah melek huruf. Walah ya wis pinter pol lah. Dia di situ sebenarnya tujuannya apa jenengan ngerti? Sunan Bonang. Kenapa jadi iso sampai tekan Bonang? Wong wis urip ning Ampel Dentai enak ora kan negara maju. Iya, pusat. Kenapa Gus? Ngerti? Enggak tahu, enggak. Dia itu datang ke situ diundang sama Mbak Yune. Mbak Yune jenenge Maloko iku sing saiki dadi yang Maloka, Malokah iku. Sing kuburane ning Rasi Adilono iku, Gus. Tahu krungu to? Siti Maloko. Anu iku ning gone iya. Kuburane kan yo rame. Kan pun Pak kuburan. Ning Lasem gone lho. iya, anu itu lho. Caruban. Caruban ya. Ya. Iku yang Maloko. Maloko iku Mbak Yune kandung Bonang. Bonang karo istri sing saka Myanmar iku, Gus. Cempo. Iya. Lah sing ning kono, putri Cempo sing ning kono iku ibune Sunan Bonang. Ibune Maloko juga. Karena waktu itu kenapa kok dikubur ning kono si jenenge Binangti to iku. Mergo ni Binangti kan bocah kembar, sijine Binangun. Makane kowe ndelok ning kono ana Binangun. Binangti iki ibune Madum Ibrahim. Iku dikubur ning kono mergo wektu iku Maloko dadi bojone Adipati lho. Nyonya Bupati waktu iku Maloko. Maloko waktu dadi bupati, kerajaan Suditan ini dipindah ning Bonang. Makane bojone Maloko kan dikubur ning Bonang iku. Lah ketika 2 tahun tok berkuasa, padahal ibune melu ndekne to. Sing lanang mati kan terus kuburannya kan ditinggal ndekne bloro tekan Caruban. Sunan Bonang diundang kon nunggoni kuburan ibune kan. Terus tinggal ning kono dadi wong pinter ning kono. Sing merguru akeh. Terus mlaku-mlaku ning Sulang Barang Bonang. Ning Tapakan. Iya. Yo nek iku aku ora ngerti. Menawa. Tapi intine persoalan ning kono. Dadi Ning aku ora urus karo ngene. secara sejarah kenapa kok Bonang ning kono? Karena memang nunggoni kuburan ibune. Engko badhe nek pondokku gedhe engko diaku perkara ning Bonang, aku ora ono urusan karo Bonang kok. Ada yayasan Bonang juga. Pak. Aku ora ono urusane, aku yayasan dhewe kae kok. Iya. Ya nuroni. Tapi aku angger delok gambar apa-apa petilasan Bonang aku seneng Gus. Sing bangun kan aku, Gus. Gapurane bareng sing apik kan aku sing bangun. Halo? Halo? Standar daging sik aku. Bonang ora ono urusane karo Bonang. Ya wis pokoke go ning aku naik gampang ya. Sana ada wali murid nih. Piye? Iya. Bener. Ya terserah lah kowe piro Yang ya. ini. Iya. Melok masjid ki. Bangunan ini kan hampir aku kabeh, Gus. Biyen ning kono kan ana puskesmas, Gus. Kowe kelingan apa ora? Iku puskesmas biyen tak pindah, tak paving, tak tekno bangunan gue istirahat, terus gapurane tak jebol. Tak gawe gapura iku. Sing gawe gapura kan aku, Gus. Ora lawas lho iku, Gus. Aku sing gawe lagi 5 tahun kepungkur anakku cilik iku. Ning gapura sing lawas tulisannya tak contoh persis. Reliefnya tak contoh persis. Wah gapura sing lawas sangat, Gus. Tak brukno iki tak pecel ora iso, Gus. Padahal ora ono semene.
Marai sing mecal sampean, mecal aku yo buyar kabeh. Gak kuat apa nek kowe malah tak sadut dah biar. apa nek kowe apa nek kuat Gus. Jadi biyen iku gawene mungkin diulete iku mung gamping karo boto abang iku diulet tenanan Gus. Nganti medhuk ya. Jadi bareng wis dadi bangunan iku tak gianco ae bendal cewenan ngono Mas. Gianco iku bendal dadi dibueteli sithik-sithik. Lagi dibrukno. Kalau nggak pernah kadang jeding, persis nonton itu teksturnya, gampang kali botol. Iku mungkin ngwaduki lho Mas, mungkin nganti Seling nih kan. nganti nganu Gus. Nggih. Di betul mau bendal. Muruk. Makane wong jaman biyen nek bangun matoh-matoh Gus. Tapi suwene ra karuan. Jedingnya sama enten tebel. Pekerjaane yo lambat. Yo cepet saiki yo modern saiki kok aja kok ngene ku koyo Wahabi ya tek kuno iso ora teknologi maju saiki. Iya. Ora iso ngono ya rekosane ra keren Gus. Asli rekoso tenan. Ning tulisane iku ya sesuai kabeh Gus, ora ono sing tak rubah. Aku kan rada ngerti budaya dadi ya sake nek tak rubah terus tak tulis Gus Adi bener lucu dadi deh. Ora apa-apa. Ya tak tulis apa anane kabeh. Ameh tak bangun munggah ketoke masyarakat kono kurang respect ya wis males. Gapura sing niki kan Gapura masuk terus parkiran kabeh kan terus tempat pedagang kaki lima iku kan. Ten sambung nih nggak wonten gapura nggih tadi motif-motif enggal nggih. Niku wonten hubungannya kali napa simbol-simbol apa mboten? Ning ndi? Teng sambung. Sambung riyen kan gapurane kan biasa-biasa. Tapi beberapa Marai saiki terus ngene iki apa Mas? Ana masyarakat tertentu terus nganggep iki kuburane wong sapa ngetop terus dembangun iki apa? Padahal kebenarannya orang mesti ini kan ngomongnya topo apa imajiner. Lah iki sing gak ketemu iki angel ning kono. Atas Majapahitan, Singosarinan niku lho. Kaya saiki ning kene iki ana Mbah Santri anyar iku digawekno bangunan nganti ngono apike. Haji Kafid bareng ning kono setengane wiridan kan dadi lucu. Iku sapa ya ora roh aku, Gus. Ini sejarah ora jelas. Paling kalau toh dene orang hebat ya biyen yo iku tim perwirane Majapahit ketika meh ora jaringan. Ning rene gak ono memang biyen rono kabeh. Menurutku yo ora ono iku akeh-akeh entertain itu. Padha karo wong ziarah Wali Songo niku entertain. Iku entertain. Pengendali perilakunya. Ya entertain gaya niku. Tapi nek dene sekti tenan yo iso, Gus. Contone kok Gus Dur. Iki sing cerita Kyai Muafik, Gus. Sing cerita ora aku ceritani dekne tok. Kyai Muafik kan ndampingi Gus Dur terus. Waktu ning Australia iku Gus Dur ketemu mbek wong. Ngobrol-ngobrol dhewe Muafik ya bingung ngobrol apa. Bar pisah mbek wong iki lagi ngomong nek wong sing ngomongan mbek aku iki wonge wis mati. Kuburane ning kono sok parani mbek aku ning Temanggung iki. Mulai nang Indonesia Gus Dur, marane ning Temanggung. Iku dimbarno karo Muafik iki Gus Dur iso mlaku dhewe padahal kan mripate Gus Dur ra ketok. Tekan panggon iku. Bareng tekon karo wong-wong ning kono, iku jenenge ya padha karo wong sing ngomong-ngomong iki ning Australia mau, Gus. Ngono iku piye coba? Lah nek wong iku pinter, iki kuburan iku kan iso ae. Cuman kene kan gak mudeng. Oh iya, nek ngono tetep ana cara wong sing wong Rembang ya ana istilahane niku jenenge ndikae sing terkenal Mbah Imam. Imam Sarang. Mbah Imam Sarang itu kuburan-kuburan itu kuburane sapa iku sing Bajing Madura itu kan Mbah Imam sing. Tapi itu enggak jadi entertain gitu loh. Gus Dur itu kan terus enggak jadi entertain. Kalau sekarang itu kan entertain terus bangun-bangun terus pas kelihatan ada kapitalisasi. Itu yang saya maksud. Kalau yang orisinil itu nggak ada biasanya. Cuman memang kepikir karo aku nembe saiki kan terus mikirku ngene. Berarti mosok iso kluyuran tekan Australia lah apa wong iki mau. Wis mati ya. Iku tok sing aku kepikir. Nek misalnya ketemune ning Temanggung ngono kan gak apa-apa Mas. Wong Temanggung kok
ketemu nih Gus Dur ning kono nek ndekne jebule wis dikubur ning kene kuburane ning kene kan ya kacau to. Ngono-ngono iku ilmu ngono-ngono iku sing aku mumet mikire. Mantap dhewe. Nek cara Kristen sing ditulis Jonathan Black. Nang nggone Islam ya ono. Aku lagi jawab mau bengi perkara kancaku. Diparani wong dene kuat-kuatine mergane jarene Supriyadi isih urip, Soekarno isih urip, sing mantep-mantep niku. Iya karo Zakari isih urip. Nabi Khidir isih urip. Engko dunungane tok kono iku mau. Dunungane. Wis nek ning Kristen yo isih ana tulisane Jonathan Black aku bilang. Nek Islam Israiliyat itu sing ngarani Khidir isih urip. Khidir isih urip. Engko wong-wong yo ketemu Nabi Khidir. Engko setiap 100 tahun efeknya ono 100 tahun ono Imam Mahdi. Tapi nek aku mbantah niku lha Kanjeng Nabi hadise ora tau kepethuk Khidir nyatane. Kudune ra kepethuk aku. Nek ra kepethuk mati kudu biasane. Engko terus biasane wong ora diceritakno. Lah ora critakno nek kok terus malah cerita. Kowe mulya ndi karo Kanjeng Nabi? Kukut dene Ustaz. Lah kancamu ngaku nek dene ketemu. Apa ya banyak itu. Lah kowe saiki ne santrine Hambali sing saklek kak geger gemet kok suwe ngalem sithik ngaku ketemu lho. Takokno karo Karyono nek ora percaya. Ketemu Hambali. Engko ora Hambali ku ora ya. Ketemu Khidir. Ndekne barang ketemu ora suwe kok ngono. Contohnya itu kayak gitu. Itu beda lagi yang saya anggap makom tadi entertain itu biasanya terkaitannya sama kemudiannya itu biasanya terus sama pembangunan parkir dan terus di wisata bisnis, ziarah. No, gitu loh. Wisata Gitu, ziarah. Kalau yang asli dulu kayak Mbak Imam itu dia nyebut aja ini makamnya siapa. Terus ya dijagain gitu toh, tapi enggak terus untuk bagaimana merancang kayak atau menyiasati supaya orang-orang berdun di situ terus diambil gitu. Yang sebelah baratnya Jape itu juga gitu. Jadi kuburan apik asalnya yang di Kalita gitu. Saiki dibangun terus pagernya apik gitu. Wah, kayak saya lagi usum Mas. Ini kalau untuk pemberdayaan ekonomi, Bukan pemberdayaan ekonomi ya, angel. Kalau Iya. gampang. nanti nyumbang ya banyak. Religius itu. Lah itu memang ya Religius yang- semrawut. Yang banyak, yang mengkhawatirkan. Ya satu sisi itu kan biasa terus orang situ ke situ. Loh, Iku iso-iso memang sirik loh itu malah. Sirik yang ngono iku malah. Mendewakan iku mau terus kuburane didadekno. Wah, dadi rupa-rupa Gus. Ngewanakno khol, nekakno Habib barang ning kono terus. iya udah. Habib kok ya bento itu. Lho kok Habib itu piye lah iku ndekne satu gak ngerti, kedua kalau ngerti ya ndekne ya lah nek disangoni 5 juta rak penak wong nganggur ngoceh sak penake wae. Terus dia juga kalau secara syariah, kalau yang mubaliknya dia punya dasar bahwa ana tokoh mendik ning kono iku ya wis dianggep kaya makome ngono Mas. Alah wis gak ana bare mulane. Oh nek iku ora ketemumu iku sampai aku kangelan no. Iki Nah, sejarah ora ono. Saling menguntungkan ya. Wong ning kene iki ya Gus ning cedhake Terangapan iku kok. Mbah santri itu. Mbah Santri iku. Iku kan ora ana riwayat ning kono iku. Nek kiringan kae memang ana kiringan kae memang lewatan zaman iku. Kiringan Lasem. Tapi nek Terangapan iki kan gak ono. Mbah Santri itu kan ora sangat tidak ada di sejarah. Mbah santri.
Adik-adik wong Badek iki wah. Ben rame. Hah? Srigadi, adik-adik wong kono. Wae rame saiki Gus. Hah? Rame. Sing parkir mobil-mobil matoh Gus. Sedon njaluk rupa-rupa ning kono saiki Gus. Mbok wong sulang ana apa ora Pak? Oh, ana, tapi ora santriku mesti. Santriku tak glebuki sek burangka kok. Model. Tapi kuburan tuh menarik loh Gus untuk konsep RTH. Oh iya. Semakin banyak kuburannya, itu RTH-nya semakin banyak. Kalau jenengan bahas itu ya saya ya bilang iya. Terus saya apa anti ziarah kubur? Tidak. Bisa Nusantara. Jadi kalau bisa itu ketika tanah sudah dipaving, tinggal di apa, maka buatlah kuburan sebanyak-banyaknya untuk RTH resapan. Iya, udah. Nek ngene kuwi wis tau dibahas. Oh, segi kesehatan agama sing dibakar itu kelebihannya menghilangkan penyakit. Iya. Tapi nek nggo alam sing paling bagus ya wong Islam balik nang nggo alam. Jasate. Ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan. Tetapi nek ana penyakit sing menular turun temurun itu enggak hilang. Hilangnya nek dibakar. Ini kan ya. Dikubur ya wis ilang Gus wong rapat tanah. Enggak. Ada yang contohnya aja gini. Kenapa musim hujan itu biasa banyak penyakit? Itu bukan dari udara. Dari mata air yang paling jernih itu ketika kemarau itu enggak ada. Tahu-tahu ketika hujan itu ada. Itu katanya dokter-dokter itu gitu. Berarti dari ya, kuburan-kuburan. Oh saya enggak tahu ini bicara air aja gitu, air yang notabene sumber itu jenengan cek ketika musim hujan itu juga ada anunya. Beda sama ketika kemarau itu. Lah nek kuburan ngono. Wis penyakit sing virus kuno mak kuno sing urip berkukuk ngono. Engko ana kange angin ae bul. Wah, iku rada ziarah kubur. Penyakitan ning kono. Ora wong kuburane wis dikeramik wis dianu. Wah, itu ndak ramah lingkungan lagi, Pak. Kuburane kan sudah api-api ya, Gus ya. Sudah nggak RTH lagi, Pak, konsepnya. Iya. Kalau saya enggak kuburannya, tempat tahlilannya tak bangun, nah, kuburannya biasa. Kalau bisa malah jalannya itu jalan menuju. Jadi orang bawa keranda itu ndak nyandung dirimpet patok.